Yusuf Biliarta Mangunwijaya atau yang akrab kita kenal dengan Romo Mangun meninggalkan jejaknya di berbagai tempat. Melalui ikon dan simbol pada bangunan-bangunan khas sentuhannya, Romo Mangun menuntun kita mengenali nilai-nilai utama kehidupan. Salah satu jejak itu adalah Gereja Santa Teresia Salam. Gereja yang didesain ulang oleh Romo Mangun ini terletak di daerah Salam, Muntilan, Jawa Tengah. Gereja yang dibangun pertama kali tahun 1963 ini menjadi satu bagian dari kompleks besar Wisma Salam. Sebuah wisma di tepi Sungai Kerasak yang sering digunakan untuk retret dan aktivitas kebangunan rohani lainnya. Gereja ini pada mulanya menghadap ke barat ke arah jalan raya. Tahun 1979, Romo Mangun yang diberi mandat oleh Monsinyur Sugio Pranoto mendesain ulang gereja ini dan mengubah arah hadapnya menjadi ke timur. Pengubahan ini memudahkan romo-romo yang sering melakukan olah rohani di Wisma Salam berbaur dan menyatu dengan umatnya. Meskipun Gereja Salam merupakan desain lanjutan Romo Mangun pada bangunan lama, desain baru gereja ini tidak meniadakan kekhasan desain bangunan lamanya. Hasil desain ulangnya justru melengkapi dan membuatnya lebih kaya. Ini ada kok sumber belajar atau ini juga bisa menjadi materi belajar ketika mempertimbangkan kenapa Romo Mangun seorang arsitek itu tidak langsung membuka atau alasan ekonomi atau dia juga sudah selesai yang kompleks yang begitu. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa bangunan asli Salam yang dulu dibangun bukan Romo tidak digunakan. Kemudian ini ditambahkan. Ini menurut saya ini sebagai estafet yang ada dulu ada hal yang bisa dilihat terus dilanjutkan pasti mempunyai maksud tertentu. Romo Mangun memberi kekuatan pada arsitekturnya melalui ornamen-ornamen yang unik. Di gereja ini, hal tersebut terlihat pada hiasan, lukisan, dan pernak-pernik lain di bagian dalam bangunan. Ornamen-ornamen di Gereja Salam dapat dibaca sebagai ekspresi tentang Indonesia. Bangunannya menggambarkan perasaan ketimuran yang mencerminkan alam. Desain gereja ini juga bisa menjadi simbol dari sebuah ruang atau jagat yang mempertemukan berbagai makhluk. Orang-orang yang hadir di gereja pun menjadi bagian dari alam tersebut. Ekspresi ini biar orang sedikit juga dengan kreasi saja sudah merasa ragu mempunyai dengan yang mencipta. Nah ini yang kemudian kondisi alam subur dengan ekspresi dan ada sentuhan seni dan itu membuat ada rasa yang kagum itu menurut saya itu juga sudah salah satu religiositas yang ada di situ. Ornamen pada dinding gereja menunjukkan kekayaan lingkungan yang sangat dekat dengan keberadaan manusia. Apabila ditafsirkan dari cerita kitab suci, gambar anggur menyimbolkan Yesus sendiri. Kemudian ada tanaman dan burung merpati. Burung merpati menyimbolkan Roh Kudus, Allah yang hadir. Simbol-simbol alam ini memberi ekspresi bagaimana manusia merasakan kehadiran Allah melalui lingkungan di sekitarnya. Romo Mangun pun memikirkan desain bangunan hingga hal-hal yang detail. Di gereja ini, detail itu tampak, misalnya pada ornamen yang terlihat di kaca jendela. Detail ornamen pada jendela yang dilukis sendiri oleh Romo Mangun ini, selain menjadi pengondisian ekspresi, juga menjadi pendukung orang untuk masuk ke Gereja Salam. Ornamen di jendela kaca yang berwujud lukisan ini merupakan fragmen dari kisah-kisah yang ada di kitab suci. Segi penciptaan ini
kalau saya kelihatannya ini ekspresi kejadian. Ini Adam dan Hawa. Ini kemudian alam itu, Allah melihat bahwa semuanya baik. Ini kejadian. Ini proses penciptaan. Tetapi kalau di sini ini Salam Maria ini adalah Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dan ini pertama-tama ini yang disabet Salam Maria itu, kemudian ini Maria sendiri yang kemudian ini Lukas kemudian umat dan makin dikasih Allah. Ini ketika Yesus sudah besar. Ornamen ini khas Gereja Salam dan tidak muncul pada bangunan lain yang didesain Romo Mangun. Ornamen khas pada dinding bangunan Gereja Salam juga muncul di beberapa tempat di Wisma Salam. Selain ornamen pada jendela, kekhasan ornamen Wisma Salam juga tampak pada lubang angin di dinding-dinding batu Wisma. Di kompleks Wisma Salam, Romo Mangun juga membuat kapel berbentuk lingkaran. Kapel ini melengkapi gereja, tempat makan bersama, aula, pondok untuk menginap, dan pastoran yang dulu pernah ditinggali Romo Mangun. Kapel yang sekarang menjadi pusat spiritualitas pemuda ini dipakai untuk bersembahyang dan meditasi. Dinding yang terkesan dingin, ventilasi yang cukup, dan kolam dengan suara gemericik airnya menambah syahdu suasana kapel. Kalau ini dibuat desain besar, itu kan menjadi kekhasan yang tersendiri. Ya, tidak harus konsep gereja itu bangunan ini kemudian lingkaran itu yang menjadi penuh menyuguhkan semakin ke atas. Romo Mangun membangun wisma ini bersama tukang-tukang yang adalah penduduk setempat. Kekayaan sumber daya manusia ini dipadukan Romo Mangun dengan batu-batu dan material lain yang dimanfaatkan langsung dari sumbernya, Sungai Kerasak. Rumusan Wastu Citra Romo Mangun mendorong kita untuk berpikir luas. Struktur atau ekspresi bangunan bukan hanya menyangkut masalah fungsional saja, tetapi juga tata nilai yang diekspresikan. Hal ini seringkali tidak bisa dipahami dan tidak menjadi perhitungan dan pertimbangan mendirikan sebuah bangunan. Wastu Citra Romo Mangun yang syarat fungsi dan makna tersebut tidak hanya dapat dirasakan di Wisma Salam saja. Kita dapat menikmatinya saat berkunjung ke bangunan-bangunan lain hasil desain Romo Mangun, seperti Gereja Maria Assumpta Klaten, Rumah-Rumah Kalicode, Wisma Kuera Gejayan, dan Peziarahan Sendang Sono di Kulon Progo. Detailnya dapat kita lihat pada struktur dan bentuk bangunan, penataan ruang, dinding dan lubang angin, lantai dan langit-langit, pintu dan jendela, tiang penyangga dan tangga, kap dan gantungan lampu, serta kesatuan bangunan dengan kontur tanah dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Melalui bangunan-bangunan ini, Romo Mangun telah mengundang orang-orang untuk datang, pulang, kemudian datang kembali. Inilah jejak-jejak arsitektur Romo Mangun yang dapat membantu kita merenungkan makna terdalam kehidupan.